Shalom, selamat pagi saudara. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Efesus 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan berbuat dosa ketika marah. Di dalam hidup ini saudara, tidak banyak hal yang bisa membuat kita tersenyum. Tetapi ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita menjadi marah. Ketika kita terbangun di pagi hari, ada tetangga yang berteriak-teriak, marah kepada anaknya, seolah-olah dunia ini adalah miliknya. Atau bahkan di dalam rumah kita, istri kita, pasangan kita, mertua kita, anak kita, keluarga kita, yang berbicara seperti sirine ambulans, bising dan menjengkelkan. Ketika kita berangkat kerja atau berangkat ke sekolah, ada orang yang membawa kendaraan di depan dengan begitu leletnya. Dan dia begitu acuh ketika kita mengklakson dia. Semua hal ini bisa membuat kita menjadi marah. Lalu saudara, apakah kemarahan itu adalah sesuatu yang normal? Kita melihat di dalam Alkitab, Allah juga sering marah kepada bangsa Israel. Allah marah bukan karena Allah pemarah, tapi karena Allah melihat ada ketidakadilan dan ada dosa di situ. Padahal saudara, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah itu panjang sabar. Bukan hanya panjang sabar, tapi ditambah lagi besar kasih karunia-Nya. Tetapi saudara-saudara, panjang sabar bukan berarti tidak ada ujungnya. Panjang sabar ada ujungnya, dan ujungnya ketika Allah melihat ada dosa dan ketidakadilan, Allah marah pada bangsa Israel, bangsa yang degil, bangsa yang tegar teguk. Mereka tidak percaya pada pimpinan Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian baru juga kita melihat Tuhan Yesus juga sering marah. Tuhan Yesus marah kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika satu saat Tuhan Yesus akan menyembuhkan seorang yang sakit pada hari Sabat, orang-orang Farisi dan ahli Taurat marah kepada Yesus karena Yesus menyembuhkannya pada hari Sabat. Mereka berbicara tentang aturan, tapi Yesus berbicara tentang kasih. Yesus juga marah kepada murid-murid. Dia melayani murid-murid yang menjengkelkan. Dia juga melayani jemaat yang menjengkelkan. Lalu saudara, apakah marah itu adalah sesuatu yang normal? Apakah marah itu adalah dosa? Ayat kita tadi, Paulus melanjutkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Artinya saudara, ketika kita marah, kita harus marah dengan motivasi yang benar. Kita marah karena ada ketidakadilan. Kita marah karena ada dosa. Tetapi kita harus sadar, kapan kita harus berhenti marah. Kapan kita harus mengendalikan amarah sebelum kemarahan kita itu menjadi dosa. Saudara, surat ini dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan jemaat, saudara, artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Berarti orang-orang ini disurati atau dikirim surat oleh Petrus dengan maksud agar ketika mereka marah, mereka jangan sampai berbuat dosa. Dan Paulus juga melanjutkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah matahari terbenam dan amarahmu itu belum padam. Saudara, konsep orang Yahudi adalah pergantian hari adalah pada jam 6 sore. Artinya ketika jam 6 sore lewat 1 detik atau lewat 1 menit, maka itu sudah berganti hari yang baru. Artinya ketika kita marah, maka kita tidak boleh menyimpan kemarahan kita itu. Karena ketika kita menyimpan kemarahan kita itu akan menyebabkan iblis datang dan menggocok kita, yang menyebabkan akhirnya kita berbuat dosa. Lalu saudara, apakah kita sebagai orang percaya kita mampu untuk mengendalikan amarah kita? Tidak, saudara. Sebagai orang-orang yang sudah dirasuk oleh dosa, kita tidak akan mampu mengendalikan amarah kita. Kita akan membalas orang yang mencaci maki kita. Kita akan membalas orang yang melecehkan kita dengan melecehkan mereka atau bahkan memukuli mereka. Orang yang sudah dirasuk oleh dosa tidak mampu untuk mengendalikan amarah. Karena itu saudara, ketika kita menjadi marah, maka kita harus meminta pertolongan dari Roh Kudus. Biar Roh Kudus memampukan kita untuk mengendalikan kemarahan kita. Ingat saudara, juru selamat kita Yesus Kristus adalah figur yang penuh kasih. Dia memiliki murid-murid yang menjengkelkan. Dia melayani jemaat yang menjengkelkan. Tapi sekalipun dia marah, tetapi dia selalu mengubah kemarahannya menjadi energi yang positif. Ketika dia bangkit,
Dia bertemu dengan Simon Petrus. Saat itu Simon Petrus berpikir bahwa dia pasti akan memarahi Simon Petrus, sehingga kesalahan Simon Petrus itu dibayar. Tetapi ketika dia bertemu dengan Simon Petrus, dia bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dia bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali untuk menunjukkan bahwa Simon Petrus pun menyangkal dia sampai 3 kali. Setelah bertanya sampai 3 kali, dia tidak marah kepada Simon Petrus, tapi dia mengubah energi kemarahan itu menjadi energi positif. Setelah itu, dia memberikan tugas pelayanan kepada Simon Petrus. Karena itu saudara, kalau kita marah, mintalah pertolongan kepada Roh Kudus. Dan di dalam Yesus Kristus, kita mampu untuk mengendalikan kemarahan kita. Dan di dalam Roh Kudus, kita akan melihat buah-buah roh pengendalian diri. Karena itu saudara, kalau kita menjadi marah, janganlah kita berbuat dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bagaimana mereka mengendalikan diri dari kemarahan. Kami sudah selesai berbicara, tetapi biarlah roh yang ada dalam hati pendengar terus berbicara kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.